Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan review laporan usaha atau laporan bisnis dari kelompok 9 atau PT Barriers Jacket. Di dalam kelompok 1 ini beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya Alfian dan teman saya Wibowo Nurlaksana. Pembahasan di presentasi kali ini atau di review kali ini yang pertama ada riset pasar, company profile, legalitas usaha, aspek pasar dan pemasaran, forecasting, aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia, analisis aspek keuangan, aspek lingkungan industri, dan juga analisis aspek kelayakan investasi. Pembahasan yang pertama yaitu riset pasar. PT Barriers Jacket ini menggunakan riset pasar Google Form. Nah, menurut kami atau menurut saya berdua, riset pasar yang dilakukan oleh PT Barriers Jacket ini kurang menyeluruh dikarenakan hanya terdapat 16 responden atau 16 tanggapan. Sebaiknya menurut kami berdua harus lebih banyak lagi respondennya untuk mengumpulkan data dan dapat menentukan produk mana yang akan dipilih nantinya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang company profile. Nah, di dalam proposal itu terdapat company profile. Company profile PT Barriers Jacket ini sudah lengkap, tetapi masih terdapat kekurangan sedikit, yaitu tidak adanya latar belakang mengenai alasan mendirikan perusahaan tersebut dan masih terdapat penulisan yang kurang tepat. Selanjutnya, legalitas usaha. Di dalam proposal bisnis dari PT Barriers Jacket ini, di dalam bab legalitas usaha tidak dijelaskan PT Barriers Jacket ini menggunakan legalitas usaha atau badan hukum apa, tapi di situ hanya menjelaskan langkah-langkahnya saja. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Untuk aspek pasar dan pemasaran ini, PT Barriers Jacket menurut kami berdua sudah bagus karena melakukan media promosi dari dia melakukan penjualan lewat gerai Ramayana dan juga melakukan iklan di TV. Tetapi menurut kami, sebelum melakukan media promosi tersebut, PT Barriers Jacket harus mempertimbangkan dari segi biayanya, segi pemasaran, dan juga persaingan produk fashion dengan kompetitor. Nah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya Wibowo Nurlaksana. Selanjutnya forecasting. Di sini kelompok 9 menggunakan 2 metode peramalan. Yang pertama itu metode moving average 3 periode dan metode exponential smoothing. PT Barriers Jacket memilih menggunakan metode moving average 3 periode dengan nilai persentase error terkecil yaitu sebesar 7,92%. Menurut kami untuk peramalan secara keseluruhan sudah baik. Tetapi penulisan dan format tabel serta gambar masih kurang baik atau bisa diperbaiki lagi. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Menurut kami berdua, yang pertama itu pada tata letak pabrik. Pada tata letak pabrik, penempatan office sebaiknya tidak berdekatan dengan aktivitas produksi, karena akan menimbulkan kebisingan yang akan mengganggu aktivitas di kantor. Dan untuk toilet, penempatan masih kurang jelas dan tidak adanya alur proses produksi. Selanjutnya itu pada bagian flowchart. Pada bagian flowchart ini belum menggambarkan flowchart pada umumnya. Di sini hanya menampilkan bagiannya saja. Lebih baik agar flowchart sesuai dengan penulisan flowchart ditambahkan output dan keterangannya di setiap kegiatan. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Secara keseluruhan, aspek sumber daya manusia pada PT Barriers Jacket sudah cukup baik, dikarenakan terdapat job desk, jumlah karyawan, dan gaji karyawan. Tetapi pada job desk manager ataupun job desk staff memiliki kesamaan dan tidak terdapat perbedaan. Selanjutnya ada analisis aspek keuangan. Menurut kami berdua, secara keseluruhan untuk aspek keuangan sudah cukup lengkap. Mulai dari
cash flow, dan laba sudah baik. Kemudian ada aspek lingkungan industri. Di sini kami membahas dua aspek. Yang pertama itu pada aspek lingkungan dan yang kedua analisis SWOT. Pada aspek yang pertama yaitu aspek lingkungan, PT Barriers Jacket hanya menjelaskan dampak perusahaan bagi lingkungan saja, tetapi tidak ada solusi untuk menanggulangi masalahnya tersebut. Yang kedua pada analisis SWOT yang bergantung pada kekuatan. Di sini PT Barir tidak menjelaskan mengenai ciri khas atau keunikan dari produk jaket yang mereka jual. Selanjutnya ada aspek kelayakan investasi. Secara keseluruhan pada aspek kelayakan investasi sudah cukup lengkap. Terdapat komponen-komponen seperti net present value, internal rate of return, payback period, profitability index, dan average rate of return. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, keseluruhan bisnis ini dapat dikatakan layak dan dapat dijalankan. Dengan perkembangan zaman, bisnis yang bergerak pada bidang fashion sangat menjanjikan karena kebutuhan manusia akan fashion selalu berkembang. Diharapkan ke depannya PT Barrier Jacket dalam melakukan penulisan laporan proposal usaha dapat mengikuti kaidah-kaidah penulisan, baik bahasa maupun penulisan. Dengan adanya masukan dapat menjadi pertimbangan untuk kedepannya pada PT Barrier Jacket supaya menjadi lebih baik. Sekian analisis laporan proposal usaha kelompok 9. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.